yang dimaksud dengan kesusilaan? Kesusilaan adalah norma sosial dari masyarakat. Itu yang kemudian bahwa ada suatu norma yang yang berlaku di satu daerah yang kemudian melanggar norma kesusilaan. Kita saksikan di dalam anggaran dasar disebutkan bahwa hak-hak anggota memilih dan pilih itu serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah suara. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan itu salah satunya juga kongres. Ketika anggota sebagai peserta dari kegiatan-kegiatan tersebut di sini tidak mendapatkan hak-haknya, apakah itu masuk kualifikasi dari kewajiban mengurus pelaku atau hak sertifikat dari orang lain? Menurut pemahaman saya dalam proses yang tadi, ini dimaksudkan dalam kualifikasi hak dalam khusus, artinya dibutuhkan oleh penggunaan atau sehingga dalam hal tersebut dia merupakan bisa saja yang melanggar adalah hak subjektif orang lain yang berdasarkan apabila bertentangan dengan anggaran dasar dan kewenangan, apakah itu disebut sebagai perbuatan? Apabila perbuatan tersebut dilakukan tidak sesuai maksud dan kemudian seluruh pasal-pasal yang dalam anggaran dasar ini terpenuhi, dan salah satunya adalah kewajiban misalnya untuk melakukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama SOP tadi, itu yang saya informasikan dengan kewajiban hukum si pelaku ataupun kemudian melanggar sesuatu lain. Tentu ketika semua unsur-unsur dalam pasal 205 yaitu melanggar hukum salah kemudian proses ini, maka dapat saya akan mencoba. Berarti kongres itu berkewajiban membahas penilaian besar atas laporan dan pertanggungjawaban pengurus pusat dan KPU. Dan kemudian pemilihan dan penetapan pengurus pusat dan kehormatan. Ketika tidak ada laporan pertanggungjawaban sebagai suatu kewajiban majelis kehormatan dikaitkan dengan hak dari anggota, apakah itu masuk kategori melanggar kewajiban atau subjektif dari orang lain? Kalau memang frasa di dalam itu adalah memberitakan ada sesuatu kewajiban, maka itu melanggar kewajiban si pelaku. Melanggar kewajiban sifat maksudnya. Apabila dalam pengurus dan majelis kehormatan di sini ada kata-kata pemilihan dan penetapan pengurus dan majelis kehormatan pusat. Apabila penetapan majelis kehormatan tidak memilihnya berdasarkan pasal yang ada di sini, apakah itu juga melanggar bertentangan dengan kewajiban hukum selaku atau hak atas orang lain? Berdasarkan pemahaman frasa dan itu adalah frasa yang harus kesalahan tidak kemudian dinegasikan sehingga kemudian apabila dalam ketentuan tersebut ada kewajiban yang kemudian mengkorupsikan keadaan ini, tetapi baru satu saja, maka tentu kewajiban hukumnya terlanggar. Sehingga kewajiban hukum maka berdasarkan unsur hukum yang melanggar kewajiban hukumnya bisa bergambar ada pelanggaran unsur tersebut. Saudara, apabila dalam keputusan tidak meminta dulu persetujuan peserta kongres dan itu merupakan ada pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan pasal 14
menyebut tadi. Ya. Sebagaimana saya sebutkan bahwa ketika memang dalam aturan ada tegas dengan kewajiban dan kewajiban melanggar, maka tentu itu adalah kewajiban. Apabila ada pimpinan sidang dan juga presidium sidang yang tidak menjalankan kewajibannya untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dan musyawarah sesama mereka, apakah itu juga melanggar dari kewajiban dan juga melanggar hak subjektif dari orang lain? Ya, apabila memang presidium itu diberikan kewajiban anggaran dasar dalam kesempatan itu tidak kemudian ada tulisan dari pengamat atau kemudian anggaran dasar yang menjadi suatu aturan dari mereka, tentu ketika kewajiban itu dilakukan dan itu bisa memenuhi unsur dari luar hukumnya, sehingga tinggal masalahnya adalah unsur-unsur lain dalam masalah yang kalau unsur lain ini tentu itu bisa dikualifikasi sebagai kewajiban. Setelah ini, apabila seseorang sudah mengetahui bahwa pelaksanaan berdasarkan kebiasaan harus dilakukan berdasarkan dasar contoh dengan suara bukannya, tapi tidak melakukan dan membiarkan atau terjadi act of ignorance, apakah bisa dikualifikasikan sebagai adanya pelanggaran terhadap penerbangan yang dilakukan itu selalu atau asal dari orang lain? Secara khusus ya, kalau kemudian pembiaran pembunuhan, tentu kita kualifikasi apakah kemudian pembiaran itu memenuhi kualifikasi sebagaimana ya kalau saya tidak. Tapi kemudian pertanyaan di sini adalah kita pembiaran dan dia tahu bahwa ada proses yang tidak tepat, tidak ada proses yang cacat, tapi dibiarkan saja. Tentu si yang tahu ya proses itu. Kalau kita dengan konstruksi bahwa kita baik harus diantar selalu ada setiap hal, maka tentu orang yang melakukan dia adalah ya tidak lebih baik karena dia memahami atas kecacatan tersebut, tetapi kemudian itu teruskan. Itu yang kemudian saya katakan. Dan berdasarkan kalau kemudian dikorelasikan dalam data memang ketika baik, ketika baik harus ada, tapi ketika tidak baik harus dibuktikan. Artinya memang itu bisa dibuktikan dengan yang mungkin menurut saya indikasinya bisa tidak baik. Saya ingin menjelaskan tugas umum itu mengikuti kongres pada tahun 2010. Bahwa ketika itu kejadiannya 2 putaran. Begitu juga pada tahun 2015. Gitu. Nah, anggaran dasar belum ada berubah. Anggaran rumah tangga ada perbedaan sedikit. Dari sekadar itu akan mengacu kepada mana? Apakah pada rumah tangga atau pada dasar terkait dengan surat? Ya, sebagaimana yang sudah saya jawab bahwa pada prinsipnya anggaran rumah tangga itu adalah aturan yang teknis dan biasa. Maka tentu yang menjadi tujuan pokoknya adalah anggaran dasar. Apalagi misalnya kita buat di dalam anggaran dasar, apabila anggaran rumah tangga itu sedang anggaran dasar yang paling dilakukan adalah anggaran dasar, kita akan menguatkan posisi bahwa yang paling tinggi yang dianggap sebagai aturan yang dipegang adalah anggaran dasar. Saudara, apakah dimungkinkan untuk membuat norma baru melebihi dari angka norma yang ada dalam anggaran dasar? Secara